Percayalah, teman-teman kalau dari luar Sasak atau luar Lombok mau ke sini berkunjung ke rumah warga, yang pertama akan disuguhkan adalah Kopi. kopi. Salam kopi pahit. Santai serius, solusi ada di kopi. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di S Podcast. Kali ini kita akan membahas yang kira-kira buat kita melek terus gitu kalau ditemenin sama dia ini ya. Pokoknya hilang ngantuknya ini. Nah, ini akan kita obrolin ini. Lihat di depan ini dan saya sudah bersama ownernya, Mbak Ari. Assalamualaikum, Ya. Mbak Ari. Waalaikumsalam Mas warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan ngobrol dengan Mbak Ari ini seputar kopi. Ya, bagaimana Mbak Ari sampai memutuskan ini bergerak atau menekuni bidang kopi. Merek dagangnya ini Ashraf Coffee. Ya, ini merek yang dibuat sama Mbak Ari. Wah, ini foto siapa dulu ini? Foto suami. Foto suami ini. Nanti kita akan mencari tahu seputar kopi yang dibuat oleh Mbak Ari. Nah, tapi sebelum itu ya, kita akan telusuri dulu. Mbak Ari, Ya. sejak kapan sebetulnya mulai menekuni kopi ini? Apakah ada momen-momen tertentu nggak sehingga kayaknya orang kopi ini asik deh dikembangkan menjadi sebuah bisnis gitu, Mbak Ari? Iya Om. Jadi ceritanya kan begini. Dulu saya tuh bisnis mutiara sebelum kopi. Karena di Lombok ini kan terkenal mutiara gitu. Mutiaranya betul. Ya, Oke. kebetulan waktu itu udah mulai rame, Ya. ada perkembangan, tiba-tiba gempa datang. 2018 gempa ya. Ya, tapi bisnis kopi ini sama mutiara itu berjalan mulai dari 2014-15. Bareng memulai terus nekuninya bareng jalannya nih dua-duanya. Iya, jadi karena saya pendatang, jadi apa sih yang khas di Lombok ini? Ya, waktu itu masih mutiara, tapi kopi kan belum begitu mendalami gitu. Waktu itu kan saya mudik ke Jawa kan, mudik ke Jawa sebelum gempa. Ya. Nah, jadi waktu itu saya boleh-oleh. Waktu itu kopi itu masih kopi kampung lah saya sebut ya. Ada campurannya lah ini itu gitu. Biasa campur beras, kelapa kan kalau orang Begawi itu. Iya, betul. Cuma saya bawa ke sana tuh peminat, teman-teman kerabat juga dia bilang enak gitu. Jadi kesan pertama itu apa ya? Langsung teman-teman itu dia bilang kesannya enak gitu ya. Enak, padahal campuran gitu loh kan. Iya. Nah, karena oleh-oleh gitu. Terus akhirnya saya pulang ke Lombok. Pulang ke Lombok kok ada yang minta lagi, boleh minta kirim foto, kirim kopinya lagi katanya kan. Terus akhirnya saya produksi lagi, tapi saya coba untuk tanpa campuran apapun. Nah, ini kopi murni lah ya. Mau kopi murni. Oke. Kopi murni. Nah, terus saya coba waktu itu memang masih pakai ini ya, kekete kata orang sini. Ya, kekete sini ya. Wajan ya. Wajan dari tanah. Wajan tanah itu ya, betul. Itu prosesnya masih manual. Saya kan enggak bisa terjun langsung kan, jadi saya harus suruh orang, tapi saya harus dampingi untuk produksi kan, sampai hasilnya nanti kan menurut kita waktu itu masih kualitasnya ya kayak gitulah gitu. Masih merangkak. Kualitas masih saat belajar ya. Oke. Terus akhirnya pengiriman kok langsung terus minta terus lah, akhirnya nggak mungkin saya minta saya ngirim tanpa istilahnya gratis terus gitu loh. Akhirnya bisnis aja dah kayak bilang gitu. Terus akhirnya per kilo saya jual sekian gitu. Akhirnya kan nggak apa-apa, kirim aja katanya kan. Terus akhirnya kan semangat nih. Betul ya. Semangat akhirnya kita mendalami kopi ini sambil belajar. Terus waktu itu belum ada pendampingan. Jadi saya masih gini loh Om, di swalayan atau di mana kan ada kemasan yang bagus. Waktu itu kemasan saya masih plastik yang bening itu. Plastik bening berarti bungkus kecil gitu. Kayak pokoknya pasaran lah gitu kan. Terus akhirnya saya belajar kan gimana ya cari kemasan yang bagus. Terus gimana kok kayak
di supermarket tuh kok bisa bagus, terus bisa mereka masukkan di supermarket bisa itu gimana caranya ya? gitu. Cuma kami kan orang awam belum masuk di UKM gitu, jadi saya nggak ngerti gitu kan. Akhirnya saya belajar, pokoknya perbaiki kemasan hingga akhirnya ada Bapak Haji Taufik waktu itu menjabat di dinas koperasi Lombok Barat. Beliau main-main ke rumah gitu. Ya, akhirnya lihat UKM saya, akhirnya didata dari pendamping kecamatan. Makanya kami masuk di UKM, tambah belajar. Akhirnya kopi yang saya tekuni ini saya ubah kualitasnya, disortir. Perjalanan waktu ya. Iya, disortir. Terus kopi terbaik, pilihan biji-bijinya itu. Jadinya kami berusaha untuk menciptakan kopi sehat biar enak. Jadi pelanggan kami itu biar bisa menikmati tanpa sakit perut lah gitu loh. Biasanya kan orang ngopi dia bilang kalau habis ngopi kembung katanya kan. Betul, gitu loh. Asam ya, karena asam, betul. Jadi waktu itu kan memang sempat suami saya berhenti ngopi itu 2 tahun. Nah, jadi karena mohon maaf mungkin di sana sini ngopi kopi biasa lah, ya. Kalau di Lombok ini kita bertamu, yang wajib pasti. Ada itu ya kopi kan, nggak diminum kan nggak enak. Iya, betul. Jadi suami saya sempat berhenti 2 tahun gitu, terus akhirnya kopi saya lagi naik-naiknya. Kebetulan ngirimkan ke luar Lombok aja, gitu. Jadi terus masa kita owner kopi nggak ngopi kan lucu, saya bilang gitu. Asli itu. Jadi owner kopi yang tidak ngopi, aneh nih. Kalau saya sih bisa, cuma suami kan nanti kalau memasarkan kopi ke teman-temannya kan nggak mungkin dia nggak ngopi gitu loh. Belajarlah ngopi lagi. Akhirnya saya metode Vietnam drip dulu. Nah, akhirnya dia kembali ngopi lagi karena dia tahu kalau cara masaknya kita, cara produksi kita itu bersih, insya Allah halal. Kita sortir, jadinya insya Allah lah. Ini ada yang menarik nih sahabat YS Podcast. Menariknya gini, tadinya dikirimkan gratis dulu nih ke teman-teman di Jawa lah ya. Setelah tahu ternyata enak gitu, ternyata nikmat, minta dikirimin terus. Pada akhirnya baru sadar ternyata banyak peminat. Nah, ini kita udah belajar nih dari Mbak Ari ya, bahwa yang tadinya kita anggap tadi memang kita memberikan gitu, tapi ternyata kalau permintaannya banyak, kenapa tidak menjadikan bisnis Mbak Ari ya? Menarik Mbak Ari. Kemudian menentukan nama ini dulu nih, brand ini kan kita berbicara brand. Nama sudah ditentukan nih. Kemudian tentu dong kemasan. Nah, karena kita tahu kan yang dipajang di tempat-tempat supermarket itu kan yang berkelas. Berkelasnya itu dari apa? Dari kemasan, betul. Nah, gimana nama mereknya ini ketemunya dari mana nih Mbak Rini? Waktu itu memang beberapa tahun tanpa merek, hanya kopi Lombok gitu. Cuma lama-lama kayaknya harus dibuatin nama deh. Terus akhirnya siapa ya, saya buatin nama apa gitu. Nah, kebetulan suami saya kan nama panjangnya kan Muhammad Nawakom Taresa gitu. Tapi saya pikir ataukah nama anak aja ya, biar lebih hoki lah gitu. Akhirnya saya pilih nama anak yang nomor 2. Ashraf. Ini Ashraf ya, ini jadi dari nama anak nomor 2 Ashraf menjadi Ashraf Coffee. Kemudian Mbak Ari, ini kan berkembang terus nih. Dari Alhamdulillah. Ya, setelah bencana selalu memunculkan hikmah. Nah, hikmahnya di sini Mbak Ari ternyata menemukan kopi ini gitu di tengah bisnis mutiara yang lesu. Ternyata ada bisnis yang lainnya cukup menarik gitu ya, kopi ini. Mbak Ari, melihat perkembangan kopi saat ini, tentu Mbak Ari yang bergelut di bidang ini cukup tahu nih fluktuatif. Tapi Mbak Ari kan berangkat dari keyakinan bahwa
ya orang rata-rata suka kopi gitu kan. Ya. Oke. Melihat perkembangannya sekarang Mbak Ari, seperti apa sebenarnya bisnis kopi? Ingat loh, kafe di Mataram, terutama di Mataram itu sedang menjamur, betul-betul menjamur gitu. Nah ini kan peluang lagi nih Mbak Ari. Nah, gimana agar kopi ini dinikmati di sini gitu? Karena nah, ini dengar dulu deh, kemana saja sebetulnya kopi ini dijual atau beredar, Mbak Ari? Aduh, malu ya jadinya. Ya, hari dibuka nih Mbak Ari nih. Iya. Awalnya sih ya di luar Lombok. Intinya kami punya reseller. Ya, main Shopee juga di medsos kan. Ya, tapi kami kebanyakan reseller. Jadi mereka kalau dengar kopi Lombok itu jadi menarik karena kopi Lombok identik kan dengan Gunung Rinjani. Nah, betul. Ketinggian di atas 700 mdpl ya. Jadi kopi itu rasanya lebih enak. Ya, menurut kami, menurut konsumen saya juga begitu gitu. Meskipun kami produksi di Lombok, tapi kami ngambil juga kopi Tambora juga, kopi KLU juga Rempek, betul. Dan juga kopi dari Sajang Sembalun. Jadi se-NTB kopi NTB sudah ini ya, kalau sudah Tambora udah masuk ya? Iya, sebenarnya Om. Cuma ya istilahnya kami buat nama kopi Lombok itu karena waktu itu yang saya produksi hanya kopi Sembalun aja gitu. Akhirnya berkembang kita punya produk kopi lanang, kopi Tambora juga. Oke, kopi lanang ini saya penasaran ini apa bedanya ini dengan kopi biasa ini. Ayo Mbak Ari, yang mana kopi lanang ini? Oh iya. Yang kopi lanang ya. Ini ya. Oke. Nah, ini kopi lanang. Iya. Kebetulan kopi lanang itu dipilih dari kopi Robusta yang satu pohon gitu loh. Satu pohon juga sih. Cuma kami sortir. Jadi setelah proses penggilingan kulit itu dibersihkan, kan bijinya nih. Nah, di saat kita sortir kotoran, yang kulit-kulit, dan pokoknya sama kopi yang rontok-rontok itu kita bersihkan, kita nggak pakai. Nah, ada biji yang nunggal. Mas boleh minta sampelnya? Nah ini ya, ada sampelnya yang dibawa nih. Jadi biar jelas ini apa perbedaannya ya. Nah, oke, ini lanang Tambora. Lanang Tambora dan apa ini? Ini Sajang Robusta Sajang ya Kak. Robusta Sajang. Iya. Oke. Nah kebetulan kopi lanang itu ya bijinya bulat. Jadi ini seperti apa ya istilahnya kalau bawang putih ada yang nunggal. Ya bawang putih nunggal, ya betul. Kayak gitu deh. Nah berarti lumayan sulit memilih dalam sekian kilo mungkin kita hanya dapat berapa gitu kopi lanang karena kan bentuknya memang atau ini kelainan kopi atau enggak sih? Enggak Om. Jadi kami kalau beli yang satu karung ya itu isinya kan 25 kilo. Kami berdayakan warga di belakang rumah, terutama keluarga kami lah, bibik-bibik gitu, untuk bantu sortir. Jadi nanti hitungannya per kilo, ya per kilo kita kasih berapa gitu. Jadi kalau 25 kilo ya kali harga yang saya tentukan itu gitu. Biasanya dalam 25 kilo itu ada berapa dapat kopi lanangnya? Paling 10%-nya. Oh 10%. Atau kalau lagi hoki, lagi beruntung 2,5 kilo deh. Atau 3 kilo itu 10%-nya kurang. 10%-nya ya dari satu karung. Satu karung. Berarti harganya lumayan lebih mahal 3 kali lipat dari kopi yang Robusta biasa. Oh iya. Nah ini jadi teman-teman jika disuguhkan kopi lanang jangan kaget harganya. Ternyata milihnya ini sangat luar biasa ya. Milihnya dari 25 kilo ternyata hanya 10%, hanya 2 kilo paling enggak yang ada di situ. Betul. Apalagi ini nyeduhnya pakai wedang rempah ini. Ini racikan ini yang suka ngeracik racikan kopi ternyata ini ada. Ini produksinya di sini juga, Mbak Ari? Di Asrap Kopi juga. Oke. Nah kalau
kita berbicara ini kan kopi sudah nih, kemudian pengembangannya tadi sudah di ini juga sejak awal ketemu gempa, kemudian berkembang dan boleh dibuka nggak omsetnya udah berapa Mbak Ari? Bukan rahasia dapur ini ya. Kita nggak sebut nominal ya Om. Ya, ringnya, sekitarannya. Aduh, cuma sedikit lah kita main kiloan, nggak main uang deh. Oke. Ya masih sekitar 40-50 kilo lah. Oke. Kadang lebih, kita kan nggak bisa ini ya. Pastikan rezeki datang. Ya paling tidak kami 50 kilo insya Allah tiap bulan ada aja. Nah, insya Allah 50 kilo tiap bulan dan pemasarannya pun kan lebih banyak keluarin. Nah, ada strategi nggak atau tantangan ke depan ini agar justru lebih banyak dikenal di Lombok gitu? Ya, sebenarnya kan gini ya Om ya. Kopi saya udah nyampe di Singapura, Taiwan. Wow. Ya. Taiwan udah 2 kali ngirim sih, cuma kan memang hanya sekedar untuk oleh-oleh lah gitu. Tapi kan ada juga TKW yang order karena warga sana kan suka kopi yang kerja di sana. Jadi kebetulan saya bantu deh untuk mempermudah mereka menikmati kopi gitu loh. Nah, jadi istilahnya jangan sampai lupa rasanya kopi karena udah tinggal di negara lain gitu, kita permudah deh, makanya saya belajar untuk ekspor lah, tapi meskipun hanya baru sedikit, masih perlu belajar untuk marketing untuk keluar. Dan Asrap Kopi juga masih kepengen untuk seperti pengusaha-pengusaha kopi yang lain, kayak ekspor di yang lebih besar gitu. Kami baru memulai lah. Ya, ini semuanya butuh proses ya. Tapi saya ngambil kutipan cukup menarik dari Mbak Ari bahwa teman-teman Lombok yang sedang berada di luar negeri jangan pernah lupa pahitnya kopi Lombok, sepahit apapun yang kita dapat di luar. Asik. Jadi Mbak Ari, cukup menarik ini. Kalau saya pun melihat kalau memang di luar sudah banyak dikenal gitu kan, tentu ke depan ini saya sangat berharap Mbak Ari bisa mengembangkan produk ini dengan berbagai macam variannya lagi. Kalau dari kemasan sudah deh, ini udah kemasan oke banget nih yang dimiliki ini ya, sudah sangat layak untuk kita pasarkan di toko-toko modern ini Mbak Ari. Nah, menurut Mbak Ari nih, ke depan apa yang kira-kira pengembangan yang dalam waktu dekat ini akan dikembangkan sama Mbak Ari? Pengembangan ini rencana saya mau buat ini aja dulu, istilahnya saya belum ingin misalnya kan ada keripik kopi atau betul. Yang kayak gitu, produk turunannya broker dari kopi saya masih belum berani berkecimpung di kuliner yang berhubungan dengan kopi. Paling hanya kami nanti mix kopi susu atau kopi istilahnya biar masyarakat itu katanya kan kadang-kadang mungkin ada yang bilang kopi saya mahal. Nah, jadi kami mau ngemas yang kopinya itu merakyat. Yang merakyat, gitulah. Jadi menyasar pasar yang lebih luas lagi ini ya. Oke, jadi itu kedepannya ya. Semoga Mbak Ari bisnis kopi yang digeluti saat ini bisa ini kan memperkenalkan Lombok dan NTB kan. Dari kopi Mbak Ari menjadi marketingnya NTB, menjadi marketingnya Lombok gitu, bahwa memperkenalkan bahwa ada sesuatu yang khas yang enak di sini dan alhamdulillah sudah bisa tembus luar juga gitu kan. Nah, nggak apa-apa, awalnya mungkin masih kirim sedikit buah tangan, kita nggak tahu. Nah, selama Mbak Ari tetap berinovasi, terus membuat hal-hal yang baru, saya yakin Mbak Ari kedepannya akan mendapatkan tempat sudah. Nah, jika sudah mendapat kepercayaan, ya insya Allah yang lain akan bisa. Yang penting kita tetap ikhtiar aja dan berdoa, jangan lupa kita meminta sama yang di atas biar rezeki kita tuh dimudahkan. Amin. Sahabat Yas Podcast, ini sangat menarik ya. Kita membicarakan kopi ini, saya yakin pun ini nggak akan habis-habis kalau kita bahas kopi. Karena apa? Ya, kopi ini menjadi teman. Ada yang sebagian orang mengatakan bahwa berbicara kopi, filosofi kopi ini sangat mendalam.
kita berbicara hal-hal yang sangat sangat mendalam, terutama di kita di Sasak ini, bahwa percayalah teman-teman kalau dari luar Sasak atau luar Lombok mau ke sini berkunjung ke rumah warga, yang pertama akan disuguhkan adalah kopi. Nah, ini yang menjadi ciri khas teman-teman ya. Oke, Mbak Ari, terima kasih atas waktunya berbagi cerita, berbagi inspiratif, bahwa teman-teman di balik semua musibah selalu ada hikmah, dan Mbak Ari menemukan ada hikmah walaupun bergerak di bisnis mutiara, ternyata bisnis kopi juga ternyata cukup menggiurkan untuk mendatangkan cuan ya. Ya, karena itu istilahnya jatuh bangunnya berusaha itu. Betul, selama masih tetap berusaha insya Allah akan berhasil. Oke, sahabat Yes Podcast, demikian yang bisa saya bahas dengan Mbak Ari. Harapan besar saya semoga Mbak Ari bisa membawa produk kopi ini, membawa nama NTB, membawa nama Lombok akan makin lebih harum lagi. Harumnya nama NTB, nama Lombok ini tidak jauh-jauh dari harumnya kopi ya, dari harumnya kopi yang ada di NTB. Oke, demikian sahabat Yes Podcast yang bisa saya bahas. Ketemu lagi di konten-konten berikutnya yang insya Allah kita akan tetap mengusahakan konten-konten yang inspiratif, berbagi cerita untuk saling inspirasi bersama YS Podcast. Oke. Ini jargon kita. Ya, apa ini jargonnya? Salam kopi pahit, santai serius, solusi ada di kopi. Wah, asik. Ini saya justru baru baca ya. Robusta asli Lombok ini ya. Iya. Santai serius, solusi ada di kopi. Asik sekali ini.